Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di rumah kakak. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Senin 5 Desember 2022, jam 4 pagi. Ini penampakan rumah saat baru bangun tidur setelah semalam sudah dibereskan. Rumah yang rapi saat bangun tidur bikin semangat untuk mengawali hari. Kegiatanku pagi ini masak sop daging untuk anakku aja sambil nyiapin obat untuk anakku. Jadi aku dan anak-anak memang lagi sakit TB paru yang pengobatannya itu selama 6 bulan. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kami bisa sehat lagi. Amin, 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 amin. Hari ini juga rencananya aku mau kontrol ke dokter paru karena obatku udah habis. Sebelum ke rumah sakit, aku mau sempatkan beberes rumah dulu. Yuk ikut aku beberes online ya. Oh ya, sebelumnya aku terbiasa bikin jus buah dan sayur setiap pagi. Sayurannya aku tanam sendiri di halaman rumahku. Aku rutin minum jus semenjak aku sakit paru-paru ini ya. Karena obatnya tuh banyak banget dan termasuk golongan obat keras. Jadi aku mau kasih nutrisi sehat untuk badanku. Sebagai permohonan maaf ke badanku karena terpaksa harus konsumsi obat-obatan. Oke, sekarang jam 8 pagi. Aku baru aja pulang dari antar anakku sekolah. Langsung aku sapu dan pel teras. Karena kalau teras rumah udah bersih, langsung lega gitu ya. Perasaan kita tuh langsung plong. Karena kalau tiba-tiba ada tamu, teras udah bersih deh. Dari depan lanjut beberes rumah bagian dalam. Karena ini judulnya beberes kilat di pagi hari sebelum pergi keluar. Jadi aku dahulukan yang penting-penting aja. Seperti aku bersihkan kamar yang bekas dipakai tidur ya semalam. Terus untuk kamar-kamar lain yang nggak dipakai tidur, kan masih rapih kasurnya. Jadi tidak aku kebutin debunya pakai sapu kasur. Oh ya, aku perginya cuma sebentar aja ya, bukan pergi yang sampai berhari-hari. Jadi nanti sepulang dari pergi, aku lanjutkan beberes rumahnya. Kenapa aku sempatkan beberes sebelum pergi ke rumah sakit? Karena pengalaman aku sebelumnya, sepulang dari rumah sakit biasanya kan aku lanjut harus jemput anak pulang sekolah. Yang artinya aku baru bisa megang rumah lagi setelah jam 3 sore. Dan biasanya aku juga udah terlalu lelah tuh untuk beberes yang agak berat, seperti nyapu dan ngepel. Apalagi kalau sekali ada kerjaan rumah yang aku tinggalin, misalnya aku nggak nyapu, nggak ngepel, perasaan malesnya itu bakal merembet ke kerjaan rumah lainnya juga. Karena nyapu dan ngepel itu jadwalnya di pagi hari, jadi aku harus nyapu dan ngepel dulu sebelum berangkat ke rumah sakit. Enaknya nih nanti sepulang pergi, terus sampai rumah lihat lantai rumah tuh kinclong, jadi hilang capeknya. Terus jadi semangat lagi untuk melanjutkan beberes rumah lainnya. Lanjut untuk membersihkan lantainya, aku pakai vakum supaya lebih cepat bersih karena kekurangan dari pakai sapu itu kan susah gitu ya nyapu rambut. Karena vakum ini kan bagian kepalanya itu kan agak gede ya. Jadi pojokan lantai itu biasanya jadi kurang bersih. Oh ya, teman-teman di sini ada yang LDR sama suami kayak aku. Berat ya rasanya. Pasti capek ya pegang semua hal sendiri tanpa ada suami. Dari bangun pagi sampai malam hari, pegang semua hal dari pekerjaan rumah sampai ngurus anak sendiri. Selain sibuk di rumah, juga harus antar jemput anak. Malam harinya di saat lelah tidak ada suami untuk tempat keluh kesah. Apalagi kalau harus bantu bekerja mencari nafkah. Kalian semua hebat loh para pejuang LDR. Memang berat ya untuk dijalani. Manajemen waktu untuk kita yang LDR ini tuh emang penting banget.
Tujuannya kalau bisa mengatur semua pekerjaan agar selesai tepat waktu, supaya kita tuh bisa punya waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time, ini penting banget ya buat kita yang LDR supaya tetap sehat jiwanya. Bahasanya tuh bisa jadi waras gitu ya. Karena cuma kita sendiri yang mampu membahagiakan diri kita. Nggak bisa kan kita mengharapkan suami karena posisinya suami juga jauh di luar kota. Tips aku yang paling penting, hindari banget yang namanya menunda pekerjaan rumah. Karena pengalamanku, menunda pekerjaan rumah itu yang ada malah semakin menumpuk kan pekerjaannya. Akhirnya waktu yang harusnya untuk me time, malah kita sibukkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ini ada anak keduaku ya, lagi main sendirian di dalam box bayi. Dia tuh udah terbiasa ya main sendirian, gak ada yang nemenin. Karena memang gak ada suami atau orang lain pun yang bantu pegang anak-anak sehari-hari. Anak-anak pun paham ya kondisinya dan mereka udah terbiasa mandiri, bekerja sama mamanya. Kalau mama mau ngerjain pekerjaan rumah, anak-anak tuh langsung ambil posisi untuk bersenang-senang sendiri. Kalau vakumnya sudah selesai dipakai, aku kembalikan lagi ke tempatnya dan langsung aku cas. Lanjut lagi ngobrolin tentang LDR sambil aku ngepel lantai ya. Aku dan suami LDR seperti ini tuh memang dari segi keuangan alhamdulillah tercukupi. Tapi memang ada konsekuensi seperti ini. Aku sudah paham dari zaman masih pacaran sama suami. Intinya memang hidup di dunia ini tuh tidak bisa ya kita mau serba sempurna, cuma mau enaknya aja. Karena di setiap keadaan yang nyaman, di baliknya ada keadaan yang bikin gak nyaman juga. Sadar gak sih kalau ketidaksempurnaan hidup kita ini untuk terus menjadikan kita hamba yang bergantung kepada Tuhan? Bisa dibayangkan bagaimana kalau kehidupan kita tanpa cacat dan bahagia terus tanpa ada sedihnya? Bisa dipastikan kita akan terlena dunia dan melupakan Tuhan itu sendiri. Aku saat ini menganggap kalau aku dan suami itu sedang bekerja sama. Aku bekerja di rumah, suami bekerja di luar mencari nafkah. Aku pun yakin kalau suami juga sama-sama gak nyaman berjauhan dengan keluarganya. Untuk menyehatkan jiwaku sebagai istri yang suaminya jauh, aku tuh sangat menghindari membaca berita yang bikin aku tuh ketar-ketir, kepikiran dan curigaan sama suami. Aku juga sayang sama diriku sendiri, aku sayang jiwaku agar hidup tenang tanpa kepikiran negatif ke suami. Prinsip yang aku pegang selama LDR ini adalah kalau setiap perbuatan yang seseorang lakukan pada hakikatnya itu akan kembali ke dirinya sendiri. Ingat ya, kembali ke dirinya sendiri. Jadi sejujurnya aku gak terlalu khawatir suami ngapa-ngapain di sana. Karena prinsip itu. Karena kalau suami macem-macem, ya semua baik dan buruknya akan kembali ke diri dia sendiri. Begitupun aku sebagai istri di sini juga gak berani macem-macem. Karena aku tahu konsekuensinya baik dan buruk akan kembali ke diriku sendiri. Dengan LDR ini aku tidak menggantungkan hidupku ke suami, tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memampukan aku mengurus segalanya. Aku gak akan bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah ini sendirian tanpa izin dari Allah. Yang melindungi aku dan anak-anak pun Allah. Alhamdulillah sekarang sudah jam 10 pagi, aku udah siap karena harus segera berangkat ke rumah sakit. Dan ini hasil beberes singkat pagi hari ini. Sekian untuk video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.